Oke, ini dia kelanjutan dari novel Gunung Hua. Di lain sisi, Baekjun terlihat khawatir karena murid-murid dari Wudang sudah mulai dekat dengan puncak tebing, sedangkan dirinya masih berada di belakang Wudang. Itulah mengapa Baekjun memaksa anak-anak lainnya untuk bergerak lebih cepat lagi, walaupun mereka sudah melakukannya dengan maksimal. Itu semua jika anak Wudang sampai terlebih dahulu, bahkan Chungmyun akan mendapatkan kesulitan melawan seluruh anak dari Wudang beserta para penatuanya. Dan tentu saja baik itu Yeonjung dan juga Jogul tidak punya pilihan lain. Tapi ternyata hal yang tak terduga pun terjadi. Murid-murid Wudang yang awalnya berniat untuk memanjat sampai dengan ujung tebing, tiba-tiba sebagian dari mereka memutar balik. Tentu saja hal tersebut membuat anak-anak dari Gunung Hua kaget. Siapa sangka ternyata anak-anak dari Wudang berusaha untuk menghentikan mereka. Dan pertempuran tak terelakkan pun akhirnya terjadi. Anak-anak Gunung Hua harus melawan Wudang sambil berusaha untuk memanjat tebing. Di sisi lain, pedang-pedang yang dilemparkan Chungmyul mulai menuju ke arah penatua Ho Sanja. Ia pun berkata, "Apakah kau berusaha untuk memainkan trik kecil?" Tapi tentu saja pedang-pedang tersebut bukanlah pedang biasa. Dahulu mereka merupakan pedang ilahi, walaupun beberapa dari mereka sudah berkarat. Penatua Ho Sanja pun berusaha untuk menghancurkan semua pedang yang mengarah kepadanya. Hingga suatu ketika, ia pun merasakan sebuah tekanan yang luar biasa dari salah satu pedang karena masih menyimpan kekuatan dari pedang ilahi. Ia pun berusaha untuk menghentikan pedang tersebut. Dan di sanalah Chungmyun mulai bergerak. Ia pun memanfaatkan kesempatan dan langsung menyerang Ho Sanja dari samping. Hasilnya, penatua Ho Sanja pun terpental. Untungnya ia tidak terjatuh dari tebing. Lalu Chungmyun pun bergumam, ternyata kekuatannya sudah berkurang. Ya, itu semua mengarah pada pedang ilahi yang ia lemparkan kepada Ho Sanja. Memang pada awalnya rencana mereka atau rencana Wudang adalah untuk mendapatkan pedang ilahi, tapi siapa sangka ada harta yang lebih besar di sana. Karena Chungmyun tidak mempedulikan pedang-pedang tersebut, artinya mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu pil obat Yakson. Di sini Chungmyun merupakan pihak yang paling dirugikan. Jika ia mengulur waktu lebih lama lagi, maka para Wudang atau murid Wudang lainnya akan sampai di atas dan itu tentunya akan membuatnya kesulitan. Dan disinilah Chungmyun mulai menggunakan teknik-teknik terbaiknya. Tentu saja itu untuk menghemat waktu. Pertama, ia menggunakan 7 pedang bijaksana. Kekuatan pedangnya sangat luar biasa. Bunga-bunga plum mulai bermekaran. Bahkan Ho Sanja dibuat terkagum dengan teknik pedang tersebut. Ia tidak menyangka jika Gunung Hua berhasil mengembalikan teknik pedang milik mereka yang telah lama menghilang. Dan tentunya untuk menghentikan teknik tersebut, Ho Sanja tidak bisa main-main. Ia pun mengeluarkan teknik terbaik dari Wudang, yaitu pedang kebijaksanaan Taiji. Teknik yang pernah digunakan Mujin untuk melawan Chungmyun. Tapi yang digunakan Ho Sanja tentunya lebih sempurna dari yang digunakan oleh Mujin. Dan akhirnya kedua teknik pun saling berbenturan. Kelembutan dari kekuatan pedang milik Wudang dan juga ketajaman dari kekuatan pedang dari Sekte Gunung Hua saling berbenturan. Tapi kekuatan dari 7 pedang bijaksana masih belum bisa mengalahkan teknik pedang kebijaksanaan Taiji. Alhasil, kali ini Chungmyun pun mengubah tekniknya. Ia menggunakan 24 gerakan bunga plum, sebuah teknik pedang yang hampir dicuri oleh Wudang. Tapi tentu saja mereka tidak bisa mengeksekusinya dengan benar. Dan hasilnya, baik itu Chungmyun ataupun Ho Sanja sama-sama dipukul mundur. Tapi kali ini Ho Sanja memiliki luka yang lebih banyak. Chungmyun hanya mundur beberapa langkah, tidak ada luka eksternal yang terlihat. Tidak seperti Ho Sanja, beberapa tubuhnya mengalami kerusakan. Pertarungan mereka berdua hampir mencapai puncaknya hingga tiba-tiba terdengar suara senior. Ternyata itu adalah Hugong, penatua di bawah penatua Ho Sanja.
Dan dengan cepatnya Ho Sanja pun berkata, "Junior, cepat ambil kotak yang ada di sana." Tentu saja Hugong langsung bergerak dengan cepat. Chungmyun ingin menghentikannya, tapi Ho Sanja pun menghadang. Dan akhirnya kotak tersebut pun diambil oleh penatua Hugong. Tentu saja itu sangat membuat Chungmyun kesal. Ho Sanja pun mulai mundur ke arah Hugong dan Hugong pun memberikan kotak tersebut kepada Ho Sanja. Ia terlihat sangat senang, penderitaannya selama di makam pedang akhirnya terbayar. Dan dengan cepat ia pun berusaha untuk memeriksa apa isi dari kotak tersebut. Setelah terbuka, ekspresinya pun berubah. Ia terlihat nampak heran dan juga bingung. Dan ia pun berteriak, "Kosong?" Ya, benar, tidak ada apapun di dalam kotak tersebut. Ho Sanja bahkan berusaha untuk mencari tombol rahasia, tapi memang benar-benar tidak ada. Lalu ia pun berteriak, "Yakson, dasar kau bajingan!" Dan Ho Sanja pun melemparkan kotak tersebut. Tapi ia juga masih berjaga-jaga, siapa tahu ada hal tersembunyi dari pecahan kotak tersebut. Tapi ternyata masih tidak ada apapun di dalamnya. Chungmyun hanya bisa menghela nafas dari awal sejak memasuki makam pedang. Entah mengapa firasatnya mengatakan hal buruk dari jebakan dan semua hal yang telah ia alami. Seperti Yakson ingin membunuh semua orang karena kebencian. Itu tidak seperti dirinya. Chungmyun juga berkata mungkinkah itu semua adalah ujian. Tapi sebelum itu ia juga mengatakan jika mungkin saja ada jebakan di dalam kotak tersebut. Lalu beberapa saat kemudian akhirnya murid dari Gunung Hua dan juga Udang pun sampai ke atas tebing. Baekchun yang melihat keadaan pun langsung menganalisa situasinya. Dari apa yang ia lihat, kemungkinan besar tidak ada apapun di atas sana. Tapi Hugong masih penasaran dengan kata-kata terakhir Chungmyun, yaitu jebakan pada kotak tersebut. Dan saat itulah tiba-tiba batu yang menopang kotak tersebut mulai bergerak. Dan dinding-dinding gua juga mulai gemetar. Baekchun pun berkata, bahkan pada akhirnya kotak tersebut juga merupakan jebakan. Gemuruh dari gua yang akan runtuh terdengar sangat keras. Chungmyun terlihat sangat kesal. Ia tidak pernah bisa percaya dengan apa yang dilakukan oleh Yakson. Apakah ia berniat untuk membunuh semua orang yang memasuki makam pedang? Kekesalannya terhadap Yakson semakin bertambah hingga akhirnya dinding gua pun benar-benar runtuh. Batu pun mulai berjatuhan. Ukurannya tidaklah kecil, mungkin seukuran sebuah taman. Jika mereka terkena batu tersebut, kemungkinan besar semua yang ada di dalam sana akan mati. Semua orang yang berada di sana mulai menyalahkan Wudang. Karena merekalah akhirnya semua orang terjebak di dalam gua yang akan runtuh. Chungmyun pun mulai berpikir keras bagaimana cara agar ia bisa bertahan hidup. Memotong batu berukuran raksasa bukanlah hal yang sangat mudah. Tapi tiba-tiba terdengar suara murid-murid Wudang bersiap. Ya, itu adalah suara penatua Ho Sanja. Para murid Wudang mulai bersiap. Mereka akan menggunakan pedang kebijaksanaan Taiji untuk memotong batu yang runtuh. Tapi tentu saja itu bukan solusi terbaik. Karena bisa saja hal tersebut gagal. Chungmyun pun masih memutar otaknya tentang apa yang bisa ia lakukan. Hingga akhirnya terbesitlah ide gila. Tidak mungkin Yakson menyiapkan hal yang tidak ada jalan keluarnya. Lalu ia pun berteriak, "Lompat!" Dan Chungmyun pun langsung lompat begitu saja. Begitu juga dengan anak-anak dari Gunung Hua. Mereka semua mengikuti Chungmyun tanpa ragu. Dan saat itu juga ia pun menatap ke arah Ho Sanja. "Apa yang kau lakukan? Cepat lompat!" Tentu saja Ho Sanja yang pada awalnya heran dengan tindakan Chungmyun tiba-tiba langsung mengikutinya begitu saja. Ia juga memerintahkan seluruh murid dari Wudang untuk lompat. Karena mungkin akan sia-sia jika mereka semua menghancurkan batu besar yang akan menghantam mereka. Beberapa saat kemudian semua orang pun sudah berada di dasar tebing. Lalu dengan cepat Chungmyun pun langsung meninju atau menusuk tanah yang ada di hadapannya. Itu semua ia lakukan seperti apa yang dilakukan saat Wudang ingin memasuki makam pedang, berharap ada jalan rahasia di sana. Dan tanpa berpikir panjang, semua orang pun mulai menusuk tanah di hadapan mereka. Chungmyun juga sempat berteriak, "Jika kalian ingin hidup, lakukan dengan benar, cepat-cepat!"
Dan setelahnya satu persatu dari setiap orang pun mulai berkata, di sini, di sini. Entah mengapa, setiap orang merasakan ada sesuatu hal yang berbeda di bawah tanah tersebut. Hingga akhirnya salah satu di antara mereka pun merasakan sebuah logam. Itu adalah sebuah logam besar seperti pintu masuk di awal saat Udang ingin memasuki makam pedang. Awalnya Penatua Hosanja berusaha untuk menghancurkan logam tersebut, tapi Chungmyun datang dan menendang Penatua Hosanja. Ia pun berkata, "Apa yang kau lakukan? Kau tidak boleh menghancurkannya." Tentu saja di sini awalnya Penatua Hosanja bingung dengan tindakan Chungmyun, hingga akhirnya beberapa saat kemudian mereka pun menemukan pintu masuk. Dan tentunya Chungmyun pun langsung memerintahkan semua orang yang selamat untuk memasuki pintu tersebut. Ia juga langsung melempar murid-murid dari Gunung Hua ke dalamnya. Lalu beberapa saat kemudian ia pun melihat Hongda yang sedang menuntun orang-orang terluka. Tapi karena waktu mereka sudah sedikit, Chungmyun pun melemparkan semua orang ke dalam ruangan tersebut. Begitu juga dengan Hosanja, ia melemparkan seluruh murid dari Wudang ke dalamnya. Dan pada akhirnya baik itu Hosanja dan juga Chungmyun pun mulai bersembunyi. Batu dari reruntuhan gua tersebut mulai menghantam tempat mereka berlindung. Untungnya dinding dari tempat mereka berlindung merupakan sebuah logam yang kuat. Dan untungnya lagi Chungmyun menghalang Penatua Hosanja saat ingin menghancurkan logam yang ternyata merupakan tempat mereka berlindung. Tapi tentu saja mereka masih tidak memiliki harapan besar, karena mungkin saja logam tersebut tidak bisa menahan reruntuhan bebatuan yang menghantamnya. Wajah gelisah pun mulai terpancar dari setiap orang, hingga suatu ketika Chungmyun pun meletakkan tangannya ke arah logam tersebut. Ia seperti sedang menyalurkan kinya ke dalam logam dinding tersebut, sehingga dinding tersebut menjadi lebih kuat. Penatua Hosanja yang menyadari tindakan Chungmyun pun langsung mengikutinya. Begitu juga dengan orang-orang lainnya, mereka pun langsung mengulurkan tangannya ke dinding logam tersebut, berharap kekuatan mereka bisa membantu dinding logam untuk menahan bebatuan yang jatuh ke arahnya. Lalu beberapa saat kemudian seluruh makam pedang benar-benar runtuh. Dan tepat di luar makam pedang banyak ahli yang berkumpul di sana. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak masuk ke dalam makam karena pintunya telah dikubur oleh Chungmyun. Kekesalan terlihat jelas di wajah semua orang. Di antara mereka ada Wei Lisan dan juga Wei Soheng yang sedang mengamati situasi. Hingga pada akhirnya tiba-tiba terdengar gemuruh yang sangat keras. Dan beberapa saat kemudian tanah di hadapan mereka semua benar-benar runtuh. Terlihat ekspresi yang berbeda satu sama lain. Ada yang terlihat kecewa karena senjata ilahi tidak akan pernah ditemukan, dan ada juga yang terlihat senang karena mereka pada akhirnya selamat karena tidak masuk ke dalam makam tersebut. Begitu juga dengan Wei Soheng, ia terlihat sangat gelisah dan juga sedih karena murid-murid dari Gunung Hua semuanya ada di dalam. Terlebih lagi mereka semua adalah murid terbaik, terutama Chungmyun yang merupakan naga ilahi Gunung Hua. Tidak akan ada murid Gunung Hua lainnya yang bisa menggantikan posisinya. Ia terlihat sangat sedih karena bahkan ia berjanji untuk membangkitkan kembali gerbang Huayong. Wei Lisan terlihat sangat putus asa dengan apa yang ada di hadapannya. Lalu tiba-tiba anaknya Wei Soheng berkata, "Ayah, kau tidak boleh menyerah. Mari kita coba gali reruntuhan di sana. Mungkin saja ada beberapa orang yang masih selamat." Ya, itu adalah ide yang sangat konyol karena walaupun mereka adalah seniman bela diri yang kuat, mereka masihlah manusia. Akan sangat sulit bagi mereka untuk bertahan jika terkubur hidup-hidup di dalam reruntuhan seperti itu. Tapi walau begitu, Wei Soheng tetap ingin melakukannya. Tapi tiba-tiba terdengar perbincangan yang menyudutkan semua orang yang ada di dalam. Mereka semua seperti menghina dan juga mengejek.
Orang-orang yang terkubur di dalam reruntuhan. Pada awalnya, Wei Lisan dan juga Wei Soheng masih berusaha untuk menahan diri hingga akhirnya karena cemoohan terus keluar, Wei Soheng pun mulai berteriak. Apakah kalian tidak bisa berempati dengan apa yang telah terjadi? Tentu saja kata-kata tersebut tidak membuat semua orang bergeming. Mereka semua adalah para ahli yang kuat, bahkan jauh di atas Wei Soheng juga Wei Lisan. Beberapa orang mulai terlihat kesal dengan apa yang dikatakan oleh Wei Soheng hingga akhirnya Wei Lisan pun ikut bersuara. Aku adalah Wei Lisan, pimpinan dari gerbang Huayong. Mereka yang tidak punya kepentingan lain ataupun tidak mendapatkan apapun dari kejadian ini silakan meninggalkan Nanyang karena penduduk di sini terlihat sangat tidak nyaman melihat ada banyak ahli kuat yang berdatangan. Mendengar nama gerbang Huayong, bahkan banyak orang yang tidak mengetahuinya. Di antara mereka bahkan ada yang terlihat mengejek berani-beraninya seseorang pimpinan dari kelompok kecil memerintahkan mereka yang bahkan lebih kuat darinya. Kekesalan mulai nampak dari wajah semua orang hingga tiba-tiba Wei Soheng pun mencolek Wei Lisan. Awalnya Wei Lisan mengira jika anaknya berusaha menghentikannya, tapi ternyata ada hal lain yang terjadi. Wei Soheng pun berkata, "Ayah, coba lihat ke sana." Yaitu mengarah kepada reruntuhan. Mulai terlihat pergerakan dari arah yang ditunjuk oleh Wei Soheng hingga suatu ketika terdengarlah suara dasar Yakson bajingan. Aku benar-benar hampir mati. Beberapa saat kemudian tangan mulai keluar dari reruntuhan tersebut. Dan tak lama kemudian seluruh tubuhnya pun mulai terlihat. Yaitu adalah Chung Myun. Wajah Wei Soheng dan juga Wei Lisan yang sebelumnya muram kini berubah menjadi ceria. Mereka tidak menyangka jika Chung Myun bisa bertahan. Lalu murid-murid dari Gunung Hua pun mulai keluar dari reruntuhan tersebut. Tentu saja hal tersebut membuat Wei Soheng gembira. Ia pun langsung menemui semua orang dan memeluknya. Tentu saja baik itu Baekjun dan juga Chung Myun tidak mengerti apa yang telah terjadi di luar dari makam. Dan tidak butuh waktu yang lama akhirnya semua orang pun mulai keluar. Setelahnya ada serikat pengemis dan diakhiri oleh Sekte Wudang. Penatua Hosanja terlihat sangat kesal. Karena setelah mengalami insiden yang bisa menyebabkan kematian, ternyata beberapa orang di luar makam sudah bersiap untuk menyerangnya. Awalnya semua orang masih terlihat tenang hingga akhirnya ada seseorang yang berkata, "Ini gila, mereka semua masih hidup. Bagaimana bisa itu terjadi? Jika mereka masih hidup, lalu bagaimana dengan senjata ilahi?" Mendengar senjata ilahi membuat semua orang mengingat kembali apa tujuan mereka untuk mendatangi makam pedang, yaitu untuk merampas senjata ilahi. Karena melihat semua orang masih hidup atau beberapa orang yang masih hidup, keserakahan pun mulai kembali terlihat di wajah mereka. Walaupun yang mereka lawan adalah Serikat Wudang dan juga Serikat Pengemis, tapi karena penampilan mereka yang compang-camping, mereka terlihat sangat percaya diri untuk bisa melawan mereka semua. Dan tiba-tiba terdengar suara dari salah satu mereka. "Pertama-tama aku ucapkan selamat kepada Penatua Hosanja karena berhasil selamat." Tentu saja di sini Hosanja bingung karena ia tidak mengenali siapa orang tersebut. Ia pun berkata, "Kau siapa?" Dan sosok tersebut pun tidak ingin menjawab. Tapi karena Hongdae mengetahuinya, ia pun berkata, "Kau adalah Dang Sa, si tombak petir." Mendengar seseorang mengetahui namanya, Dang Sa pun langsung berkata, "Oh, jadi pimpinan Hong tahu mengenai diriku." Aku jadi sedikit tersanjung. Dan bolehkah aku bertanya satu hal? Di mana senjata ilahi tersebut? Mendengar kata-kata tersebut tentu saja membuat Hosanja kesal. Ia pun kembali berkata, "Apakah kau tidak melihat situasinya? Bahkan untuk bertahan di dalam saja sudah sangat sulit. Terlebih lagi senjata ilahi yang kalian katakan sudah berkarat. Karena 200 tahun tersimpan begitu saja.
Kata-kata Hosanja terlihat sangat kesal, tapi walau begitu, Dansa sama sekali tidak mempercayainya. Jika memang demikian, biarkan kami menggeledah tubuh kalian. Hal tersebut memang terlihat sangat biasa, menggeledah tubuh seseorang untuk mengetahui apakah ada barang yang disembunyikan atau tidak. Tapi mereka adalah sekte Wudang, harga diri mereka dipertaruhkan. Lalu Hosanja kembali berkata, bagaimana jika kami menolak? Lalu Dansa kembali berkata, jika demikian maka tidak ada pilihan lain. Kalian harus menghadapi kami semua. Dan setelah kalian mati, kami akan mengambil seluruh yang ada pada tubuh kalian. Kata-kata tersebut terdengar seperti ancaman nyata. Lalu tiba-tiba terdengar suara, apakah kau ingin mati? Sosok pemuda pun mulai berdiri dan ia bahkan melewati Hosanja dan dengan hitungan detik saja sudah berada di depan Dansa. Dari tampangnya saja Dansa sudah tahu jika orang di hadapannya memiliki sifat yang negatif. Ya, dia adalah Chung Myun. Ia terlihat sangat kesal karena ancaman yang baru saja ia dengar. Awalnya Dansa meremehkan Chung Myun karena tampilannya yang muda. Tapi beberapa saat kemudian tiba-tiba ia mulai terjatuh. Chung Myun menghajarnya tepat di antara dua selangkangannya. Ia juga berkata, jika kau ingin mencari senjata ilahi, silakan cari sendiri. Chung Myun pun langsung melempar Dansa tepat ke arah lubang di mana mereka keluar dari reruntuhan. Dan setelahnya Chung Myun kembali berkata, baiklah, siapa lagi yang ingin mencari senjata ilahi? Beberapa orang mulai bersiap untuk melawan Chung Myun dan beberapa di antaranya juga mulai mundur melihat kekejaman atau kegilaan yang baru saja mereka lihat. Tapi tiba-tiba terdengar suara, aku Penatua Hosanja bersumpah bahwa kami tidak membawa apapun. Adapun senjata ilahi yang kalian bicarakan memang ada, tapi semuanya sudah berkarat. Memang ada di antara mereka yang masih terlihat lumayan bagus, tapi aku yakin mereka saat ini sudah hancur karena tertimbun reruntuhan. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa mencoba untuk menggalinya. Mungkin kalian akan menemukan sesuatu yang berharga. Dari kata-kata tersebut, semua orang mulai berpikir jika itu mungkin saja benar. Karena siapa yang tidak percaya dengan sumpah yang dikeluarkan oleh penatua dari Wudang? Tapi walau begitu, ada seseorang yang masih terlihat tidak percaya. Dan ia pun berkata, bagaimana kami bisa mempercayai kata-kata tersebut? Hosanja terlihat kesal. Ia kembali berkata, apakah kalian tidak percaya dengan kata-kata dari sekte Wudang? Ya, sekte Wudang adalah sekte besar. Mereka tidak mungkin mengatakan omong kosong ataupun kata-kata tipuan begitu saja. Itu mempertaruhkan harga diri sekte mereka. Hingga pada akhirnya semua orang pun mulai percaya. Yang artinya tujuan mereka untuk datang ke Nayang benar-benar sia-sia karena tidak memperoleh apapun. Beberapa saat kemudian, Penatua Hosanja pun memerintahkan seluruh anggota Wudang untuk bergerak. Mereka akan kembali ke sekte mereka. Sebelumnya ia berpamitan kepada Chung Myun dan berterima kasih karena berkatnya lah mereka semua bisa hidup. Tapi Chung Myun berkata dengan santai, ya kalian juga telah berusaha dengan keras. Mereka yang paling berambisi tapi akhirnya tidak mendapatkan apapun. Para Wudang pun mulai meninggalkan semua orang. Selanjutnya, Hongdae pun berkata, Chung Myun, karena kami tidak bisa kembali ke Luoyang, biarkan kami untuk menginap di gerbang Huayong. Awalnya Chung Myun terlihat kesal karena pengemis di hadapannya selalu saja merepotkan. Lalu ia pun berkata, jika demikian coba minta izin kepada pimpinan gerbang Huayong. Dan tentu saja Welisan menerima mereka dengan tangan terbuka. Siapa yang akan menolak serikat pengemis? Dan dengan ini perjalanan Chung Myun beserta murid Gunung Hua lainnya pun berakhir. Waktu pun terus berlalu. Akhirnya Chung Myun kembali bangkit dari tidurnya. Tapi sebelumnya ia mengalami sebuah mimpi. Tidak lebih tepatnya itu adalah kenangan yang pernah ia rasakan dahulu kala.
yaitu tepat sebelum kematiannya, di mana saat itu ia selalu berkelahi dengan para senior dan juga juniornya, hingga pada suatu ketika salah satu senior yang ia hormati yang bernama Chung Moon menasihatinya. Mereka berdua terlihat sangat dekat, baik itu Chung Myun dan juga Chung Moon. Walaupun Chung Moon tidak sekuat Chung Myun, tapi Chung Myun menghormatinya. Bahkan Chung Moon beberapa kali menasihati Chung Myun. Hingga pada akhirnya Chung Myun pun terbangun dari tidurnya. Bahkan di kehidupan lalunya ia tidak pernah bermimpi. Itulah apa yang ia rasakan. Tapi yang paling membuat ia kesal adalah fakta bahwa ia tidak mendapatkan apapun di makam pedang. Padahal sudah beberapa hari berlalu, tapi kejadian di makam pedang terus saja menghantuinya. Itu semua karena pil vitalitas jiwa yang ia impikan untuk Gunung Hua benar-benar tidak dapat diperoleh. Chung Myun pun bangkit dari tempat tidurnya. Saat ia pergi ke ruangan lainnya, ia telah melihat para seniornya sedang merapikan barang-barangnya. Itu semua karena saat itu adalah hari di mana mereka harus kembali ke Gunung Hua. Ekspresi kesal masih terlihat di wajah Chung Myun. Para seniornya sedikit menenangkannya, tapi tentu saja itu tidak bisa menghilang begitu saja, mengingat ia tidak mendapatkan apapun setelah melakukan perjalanan yang sangat menyebalkan. Seolah-olah itu adalah karma yang didapatkan Chung Myun karena menghajar para senior dan juga juniornya di masa lalu. Jadi mungkin itulah arti dari mimpi sebelumnya. Dan pada akhirnya semuanya pun mulai bersiap untuk kembali ke Gunung Hua. Sebelum meninggalkan gerbang Huayong, Hong Dae berterima kasih sebesar-besarnya kepada Chung Myun karena berkatnya lah anggotanya semua selamat pada insiden makam pedang. Hong Dae juga berbisik kepada Chung Myun, kau harus berhati-hati sejak insiden tersebut karena semua orang telah mengetahui kemampuanmu, maka pastinya namamu akan tersebar ke seluruh penjuru negeri. Ya, itu adalah hal yang sudah jelas diketahui Chung Myun. Itu pernah terjadi di kehidupan sebelumnya setelah ia menghajar semua orang yang menantangnya. Tapi tidak sampai di situ, Hong Dae juga berkata, mulai sekarang secara berkala kirimkanlah informasi Gunung Hua kepada kami. Mendengar hal tersebut, Chung Myun pun tersenyum. Itu artinya serikat pengemis ingin menjalin hubungan dengan Gunung Hua. Bahkan Hong Dae berkata jika mereka akan membuka cabang di Hua itu adalah tempat di mana Gunung Hua berada. Dengan begitu, salah satu kelemahan Gunung Hua akan tertutupi, yaitu minimnya informasi yang mereka dapat. Chung Myun juga berkata dengan santai, jangan lupa jika kau ingin membuka cabang di sana, kirimkanlah anak-anak yang pintar, karena kami membutuhkan banyak informasi nantinya. Dan jangan lupa untuk meninggalkan beberapa pengemis di Nanyang untuk tetap berhubungan dengan gerbang Huayong. Dan dengan cepat Hong Dae menyetujui hal tersebut. Walaupun kali ini Gunung Hua tidak sebesar dahulu, tapi Hong Dae yakin nama Gunung Hua akan berkibar kembali dan tidak ada ruginya untuk menjalin dengan Gunung Hua lebih awal. Dan tepat sebelum meninggalkan Hong Dae, Chung Myun pun berteriak, dan jangan lupa janjimu. Di sini Hong Dae bingung janji apa yang dimaksud. Lalu Chung Myun kembali mengingatkan bahwa pengemis itu kepadaku. Dan jangan sampai lupa, walaupun aku mati aku akan terus memintanya. Tentu saja Hong Dae tidak akan melupakan janji tersebut. Tapi yang membuat Hong Dae lebih penasaran adalah apa yang dilakukan oleh bocah pengemis itu kepada Chung Myun. Mengapa Chung Myun terlihat sangat kesal kepadanya. Bahkan sebelum Chung Myun menghilang, suaranya masih terdengar. Jangan berharap untuk bisa membuka cabang di Hua jika tidak bisa membawa pengemis bajingan itu.
Tentu saja Hongdae akan tetap mengingat janji tersebut. Beberapa saat kemudian rombongan Chungmyun sudah berada di depan gerbang Hwayong. Di sana sudah ada Wei Lisan dan juga Wei Soheng yang mengantarnya. Ini adalah waktu perpisahan. Beberapa hal juga sudah didiskusikan kepada Wei Lisan tentang bagaimana pengoperasian gerbang Hwayong ke depannya. Mereka juga bahkan mendapatkan dukungan dari sekte ataupun serikat pengemis. Dan tentunya kali ini tugas dari Wei Lisan sangatlah besar. Lalu tiba-tiba Wei Soheng pun bertanya apakah dirinya boleh pindah ke Gunung Hua, dan Chungmyun pun menjawab dengan cepat, "Tidak, kau akan menjadi pimpinan gerbang selanjutnya. Tapi tidak masalah jika beberapa kali kau mendatangi Gunung Hua untuk berlatih. Bahkan senior Jogul juga nantinya akan meninggalkan Gunung Hua dan menggantikan posisi keluarganya." Mendengar hal tersebut, wajah cerah pun terlihat dari Wei Soheng. Ia pun menanyakan hal tersebut kepada Jogul. Tapi Jogul berkata, "Ya, tapi aku saat ini masih sangat kurang." Tapi Chungmyun meyakinkannya dan berkata, "Kau pasti bisa." Sebelum kepergian mereka, Wei Lisan pun berkata, "Kalian pasti butuh uang karena perjalanan kalian panjang." Tapi dengan santai Chungmyun berkata sambil memukul perutnya, "Tidak perlu karena kami kaya." Ya, itu merujuk pada batu malam yang dikumpulkan oleh Chungmyun saat berada di makam pedang. Dan pada akhirnya rombongan Chungmyun pun meninggalkan gerbang Hwayong. Saat itu jalanan nampak sepi, sangat berbeda dengan beberapa hari yang lalu yang penuh padat dengan para pejuang. Di sana Jogul bergumam, "Pada akhirnya kita tidak mendapatkan apapun." Tapi Baekchun pun berkata, "Tidak, kami telah menyelesaikan permasalahan gerbang Hwayong dan juga mendapatkan dukungan dari serikat pengemis." Ya, itu adalah hal yang benar, tapi ada satu hal yang sedikit mengganjal perasaan mereka, yaitu karena vitalitas jiwa yang tidak pernah mereka dapatkan. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Chungmyun menjadi sedikit kesal karena mengingat masa-masa kelamnya di makam pedang. Tapi beberapa saat kemudian tiba-tiba Yoisul pun berkata, "Bukankah itu adalah hal yang aneh? Kenapa Yakson menyembunyikan dirinya dan membuat identitas lain, yaitu si perampas pedang?" Perbincangan pun terjadi di antara murid-murid Gunung Hua. Puzzle demi puzzle pun akhirnya tersusun. Pertama, kenapa Yakson menyembunyikan jati dirinya? Kedua, kenapa makan pedang harus dibuat? Ketiga, Yakson memiliki murid tapi ia sama sekali tidak diberikan pelajaran langsung olehnya. Keempat, apakah makam pedang merupakan sebuah tes? Yakson pada awalnya adalah seseorang yang sangat membenci perkelahian. Itulah mengapa ia menjadi seorang ahli obat. Dari sanalah beberapa puzzle akhirnya tersusun dan Chungmyun pun terlihat tersenyum, seperti ia telah menemukan sesuatu. Dan dengan cepat ia pun mulai bergerak. Murid Gunung Hua lainnya terlihat heran, tapi mereka tidak punya pilihan lain selain mengikuti Chungmyun dari belakang. Mereka menuju ke lokasi di mana makam pedang runtuh. Selama perjalanan, Chungmyun masih berusaha untuk menyempurnakan puzzle-puzzle yang telah ia peroleh. Yakson memanglah pendekar si perampas pedang, tapi tidak semua orang mengetahui hal tersebut, yang berarti makam pedang adalah makam di mana si perampas pedang menyembunyikan hartanya. Itu memiliki arti lainnya bahwa itu bukanlah makam dari Yakson, yang berarti ada makam lain yang menyembunyikan hartanya. Itulah mengapa Chungmyun kembali ke lokasi di mana makam pedang runtuh, tapi ia mengambil rute lain dan tibalah Chungmyun di depan gua yang besar. Baik itu Chungmyun dan juga murid Gunung Hua lainnya pun mulai memasuki gua tersebut. Di dalam gua, Chungmyun mulai bertanya-tanya kepada para seniornya mengenai arti dari makam pedang. Dan para seniornya pun mulai menjawab satu demi satu apa arti rintangan yang ada di dalamnya.
Yang pada artinya semua itu adalah ujian apakah seseorang layak untuk mendapatkan harta peninggalannya atau tidak. Tapi tentunya tidak semua orang juga bisa menafsirkan atau memecahkan teka-teki tersembunyi tersebut hingga pada akhirnya mereka pun tiba di sebuah ruangan besar. Ada air mancur yang mengalir. Tapi airnya tidak terlalu deras. Chung Myun pun menghampirinya. Tangannya pun ia masukkan di dalam sela-sela air tersebut. Dan ia pun merasakan sesuatu di sana. Saat Chung Myun mengambilnya, tiba-tiba arus air menjadi lebih deras. Chung Myun pun mendapatkan sebuah kotak. Seluruh mata tertuju pada kotak tersebut. Dan saat kotak tersebut dibuka, wajah semua orang terlihat sangat terkejut karena di dalamnya terdapat rahasia ataupun formula pil vitalitas jiwa dan beberapa pil itu sendiri. Semua orang terlihat bahagia, mereka teriak kegirangan. Akhirnya apa yang mereka cari berhasil ditemukan. Semua itu berkat perkataan Yowisul saat mereka beranjak meninggalkan gerbang Hwayong yang pada akhirnya membawa mereka ke lokasi asli dari pil vitalitas jiwa. Dan euforia terlihat sangat jelas di wajah murid-murid Gunung Hua. Itu semua karena mereka benar-benar mendapatkan pil vitalitas jiwa beserta resepnya. Semua orang terlihat bahagia, bahkan Baekjun sampai mengambil kotak tersebut dari tangan Chung Myun dan membuat Chung Myun terdorong dan terjatuh ke dalam genangan air. Ia benar-benar ingin melihat bagaimanakah pil legendaris tersebut. Sorak-sorai terdengar begitu keras hingga akhirnya Yoisul pun berkata, "Senior, sebaiknya kau sedikit berhati-hati karena mungkin saja ada seseorang di sekitar sini." Dan Baekjun pun mulai mengecilkan suaranya. Walaupun ia yakin tidak ada orang di sekitar gua, tapi ia juga harus berhati-hati dengan kemungkinan yang ada. Beberapa saat kemudian ia pun langsung melihat ke arah Chung Myun dan Baekjun pun terkejut karena Chung Myun masih berada di dalam genangan air karena didorong olehnya. Chung Myun pun mulai bangkit dan kembali mengambil kotak pil tersebut. Tapi sebelum itu ia juga mendapatkan sebuah surat ataupun wasiat di dalam kotak tersebut. Surat tersebut berisi pesan kepada mereka yang mendapatkan pil beserta resepnya. Tentu saja Yakson pasti tidak akan mengira jika pil tersebut jatuh ke dalam tangan Gunung Hua. Chung Myun terlihat begitu bahagia, bahkan ia terlihat seperti meneteskan air mata. Itu semua mengingat dengan mimpi yang kemarin ia alami. Apakah mimpi tersebut mengacu kepada kejadian yang terjadi saat ini? Dan saat itulah ia yakin bahwa memiliki seseorang untuk berbagi lebih baik daripada hidup sendiri. Itulah yang terjadi pada Chung Myun di masa dahulu. Ia sibuk untuk memikirkan kekuatannya sendiri sehingga sedikit mengabaikan teman-teman yang ada di sektenya. Bahkan perkelahian terus terjadi antara dirinya dan juga senior serta juniornya. Ia terlihat tenang. Kali ini ia benar-benar harus menepati janjinya kepada seniornya seperti apa yang telah ia lihat di mimpinya dahulu. Setelah beberapa saat, akhirnya Chung Myun pun berkata, "Baiklah senior, kerja bagus dan mari kita kembali ke Gunung Hua." Tentu saja kata-kata tersebut membuat anak-anak lainnya merasa heran. Sejak kapan Chung Myun menjadi begitu ramah? Dan perjalanan mereka di Nanyang pun akhirnya berakhir. Di lain sisi, tepat di dalam sekte Gunung Hua terlihat pimpinan sekte yang menunggu kehadiran murid-murid mereka. Tapi sebelumnya ia telah mendapatkan kabar dari gerbang Hwayong bahwa anak-anak dari Gunung Hua membahayakan diri mereka untuk memasuki makam pedang. Itulah mengapa murid-murid jadi terlambat.
Walaupun mereka tahu jika masuk dalam makan pedang adalah hal yang sangat berbahaya, tapi mereka tetap memaksakan dirinya untuk bisa mengembangkan atau mendapatkan manfaat bagi Gunung Hua. Tapi walau begitu, jelas nyawa mereka lebih berharga. Itulah apa yang dipikirkan oleh penatua Hyun Song yang berada di samping pimpinan sekte. Ia berkata kepada pimpinan sekte bahwa harus memberikan sedikit hukuman kepada mereka. Tapi di sisi lainnya Unam juga berkata bahwa setidaknya mereka juga harus diberi apresiasi karena tidak hanya telah menyelesaikan masalah di gerbang Hwayong, mereka juga berhasil melawan sekte Wudang dan bahkan berhasil selamat juga setelah melalui perjalanan yang sangat mengerikan di dalam makam pedang. Dan berkat kejadian tersebut pastinya nama Gunung Hua akan berkibar lebih besar daripada saat mereka mengalahkan sekte Ujung Selatan. Lalu setelahnya pimpinan Hyun Jong pun berkata di manakah Hyun Yong berada? Ya, dia adalah kepala bagian keuangan. Saat ini tidak terlihat karena ternyata ia sedang melakukan persiapan untuk menyambut Chung Myun dan juga teman-temannya. Dahulu ia terlihat sangat murung, tapi karena keuangan sekte membaik, pimpinan ataupun penatua Hyun Yong terlihat lebih bersemangat. Dan dari kejauhan tiba-tiba Hyun Jong melihat sekelompok orang yang berlari begitu cepatnya. Ya, mereka adalah Chung Myun beserta keempat orang lainnya. Bahkan saat pimpinan sekte menyapanya, Chung Myun dan juga kawan-kawannya mengabaikan begitu saja. Mereka terlihat begitu tergesa-gesa seperti sedang dikejar oleh musuh. Chung Myun bahkan sampai lari dan memeluk pimpinan sekte. Walaupun pimpinan sekte menganggap jika itu ada sebuah rindu, tapi sebenarnya Chung Myun memiliki maksud lain. Ia pun berkata, "Pimpinan sekte." Dan dengan cepat Chung Myun pun mulai menggendongnya dan berlari ke dalam kediaman pimpinan sekte. Begitu juga dengan Hyun Song dan juga Unam. Beberapa murid lainnya mulai menggentong mereka seperti orang gila. Mereka pun mulai memasuki kediaman pimpinan sekte. Murid-murid lainnya terlihat kaget dengan apa yang telah terjadi. Mereka pun berpikir apakah telah terjadi sesuatu atau apakah mereka semua telah menjadi gila. Semua orang mulai berkerumun. Tapi tiba-tiba Jogul pun menghunuskan pedangnya kepada semua orang yang mendekat. Ia pun berkata, "Jangan bergerak. Jika kalian bergerak, maka aku tidak akan segan-segan untuk menebasnya." Ia didukung oleh Yo Wisul. Dan tentu saja itu membuat murid-murid lainnya menjadi takut. Di dalam ruangan pimpinan sekte, semua orang terlihat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh murid-murid yang baru saja tiba. Lalu setelahnya Chung Myun pun mengeluarkan sesuatu dari kantungnya. Ia pun berkata, "Ini adalah pil vitalitas jiwa." Tentu saja mendengar hal tersebut membuat pimpinan sekte dan penatua lainnya syok. Pil vitalitas jiwa? Siapa yang tidak tahu dengan nama pil tersebut? Lalu Chung Myun kembali menjelaskan, ini adalah pil vitalitas jiwa yang dibuat oleh Yakson dan beserta resepnya. Mendengar hal tersebut membuat pimpinan sekte lebih terkejut lagi. Ia sama sekali belum mengetahui apa hubungan makam pedang dengan Yakson dan juga pil vitalitas jiwa. Tapi melihat apa yang ada di hadapannya membuat ia terdiam dan juga membisu. Dan saat Chung Myun membuka kotak tersebut, membuat orang-orang yang berada di dalam ruangan menjadi lebih terkejut lagi. Karena dari aromanya saja membuat semua orang bersemangat. Ya, itu adalah pil yang sangat melegenda. Pimpinan sekte bahkan sampai meneteskan air mata saat melihat pil tersebut. Hingga tiba-tiba seseorang pun masuk ke dalam ruangan dengan tergesa-gesa. Ia pun berkata, "Jika kalian telah tiba, sebaiknya kalian makan terlebih dahulu." Ya, itu adalah penatua Hyun Yong dari bagian keuangan. Tapi saat melihat pil yang ada di atas meja, ia pun berkata,
Kali ini kau membawa apa lagi? Wajahnya terlihat tersenyum bahagia. Beberapa saat kemudian, Baekhyun pun mulai menjelaskan apa yang telah menimpa mereka, terutama terkait dengan makam pedang, Yakson dan juga pil vitalitas jiwa. Setelah mendengar hal tersebut, pimpinan sekte terlihat yakin jika memang benar pil tersebut merupakan pil ajaib yang dibuat oleh Yakson. Tidak hanya itu, kali ini ia benar-benar terlihat terkejut dengan Chung Myun karena berkatnya lah mereka berhasil mendapatkan pil tersebut. Tidak hanya itu, Chung Myun bahkan berhasil bertarung sejajar dengan penatua dari Wudang yaitu Ho Sanja. Kekagumannya terhadap Chung Myun telah mencapai puncak tertinggi. Ia bahkan tidak percaya jika Chung Myun dapat memecahkan teka-teki yang sangat rumit untuk bisa mengarahkan mereka tepat di mana tempat pil tersebut berada. Yoon Jong menatap pil tersebut dengan senyuman hangat hingga tiba-tiba penatua Hyun Yong pun merebut pil tersebut dengan paksa. Ia pun berkata, jadi ini adalah pil vitalitas jiwa yang dibuat oleh Yakson? Ia terlihat sangat bersemangat. Lalu ia juga berkata, Chung Myun, apakah kau benar-benar dewa keberuntungan? Setiap kali kau diperintahkan untuk keluar, selalu saja membawakan hal-hal tak terduga. Padahal kami hanya mengutusmu untuk membayar hutang kepada gerbang Hwayong. Lalu membawa benda-benda ini, kau benar-benar dewa keberuntungan. Dan dengan penuh semangat ia pun berkata, pimpinan sekte, apakah kita tidak punya pekerjaan lain untuk dilakukan di luar sana? Bahkan atau mungkin jika kita mengirimmu ke Laut Utara Selatan, pasti atau mungkin kau akan membawa harta yang lebih besar lainnya. Kata-kata tersebut memang terdengar konyol, tapi setelah melihat apa yang selalu dibawa Chung Myun tepat setelah ia keluar sekte, mungkin saja itu bisa terjadi. Itulah mengapa penatua Yoon Yong mengatakan hal tersebut. Yoon Yong menganggap Chung Myun benar-benar seperti dewa penyelamat dan juga dewa keberuntungan. Itulah mengapa ia selalu atau terlihat sangat loyal kepadanya. Penatua Yoon Yong bahkan menawari Chung Myun untuk mengkonsumsi daging selama 3 hari penuh. Tidak, itu bahkan kurang menurutnya. Intinya di sini penatua Yoon Yong sangat bersemangat dengan apa yang selalu dibawa oleh Chung Myun karena selalu membawakan keuntungan. Lalu setelahnya, pimpinan sekte Hyun Jong pun mulai berkata, terima kasih telah menjalankan tugas dengan baik. Dan terima kasih juga karena berhasil mendapatkan pil vitalitas jiwa. Tapi perlu kalian ingat, kalian juga harus berhati-hati. Jika saja dalam insiden tersebut ada salah satu dari kalian yang mati, tentu saja itu membuat kerugian yang lebih besar dari pil yang kalian dapat. Baekhyun pun mulai menunduk dan merenungi kata-kata tersebut. Beberapa penatua juga setuju dengan pimpinan sekte karena nyawa muridlah yang utama. Tapi tidak dengan penatua Hyun Yong. Ia terlihat tetap mendukung Chung Myun karena apa yang ia hasilkan. Mendengar kata-kata dari Hyun Yong, pimpinan sekte pun mulai kembali merebut pil vitalitas jiwa yang ada di tangannya. Lalu ia pun bertanya kepada Baekhyun tentang siapa saja yang mengetahui pil tersebut. Ternyata tidak ada yang mengetahuinya kecuali mereka. Bahkan serikat pengemis dan juga gerbang Hwayong tidak diberitahu jika mereka telah mendapatkan resep tersebut. Ya, itu adalah pilihan yang tepat. Jika orang-orang di luar sana mengetahui bahwa Gunung Hua memiliki pil juga resep vitalitas jiwa, maka Gunung Hua pasti akan diserang besar-besaran. Karena pil vitalitas jiwa merupakan harta yang tak ternilai. Dan beberapa saat kemudian, pimpinan Hyun Jong pun memerintahkan Eun-am untuk memanggil salah satu praktisi medis untuk mengecek resep pil yang telah mereka temukan. Beberapa waktu pun berlalu, praktisi medis terbaik dari Gunung Hua pun telah tiba dan membaca pil tersebut. Ia sangat yakin jika apa yang ada di dalam resep tersebut benar-benar nyata. Walaupun prosesnya sedikit rumit, tapi dengan apa yang ia baca, ia pun yakin bisa mengikuti langkah-langkah sesuai dengan petunjuk yang ada di buku dan pasti berhasil.
Mendengar hal tersebut tentu saja membuat seluruh penatua terlihat senang karena mereka bisa memproduksi masal pil vitalitas jiwa. Tapi hal baru pun muncul saat praktisi obat tersebut berkata bahwa bahan-bahan dari pil tersebut sangat mahal. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Yoon Young gelisah. Walaupun saat ini keuangan Gunung Hua sedikit membaik, tapi jika mereka mengeluarkan lebih, maka itu bisa memperburuk keadaan. Dan setelah mendengar jumlah yang dibutuhkan untuk membuat satu pil tersebut, membuat penatua Yoon Young gila. Ia pun langsung mengambil buku resep tersebut dan melemparnya. Lalu ia juga berteriak, "Tidak benar, ini adalah buku terkutuk. Kita harus membuang dan membakarnya." Kata-kata tersebut keluar spontan setelah mendengar berapa nilai yang harus mereka bayar untuk membuat pil tersebut. Lalu penatua ataupun pimpinan Yoon Jong pun berkata, "Penatua Yoon Young, apakah biayanya memang terlalu besar?" Lalu Yoon Young pun menjelaskan, "Ya, bahkan hanya untuk satu pil saja kita harus mengeluarkan seluruh harta yang kita miliki. Dan setelahnya kita akan menjadi pengemis gembel." Ya, itu adalah situasi yang sulit baginya sebagai pimpinan bagian keuangan. Lalu tiba-tiba terdengar suara. Jika begitu, lakukan saja. Suara tersebut ternyata berasal dari Chung Myun. Ia berkata, jika itu uang, maka itu bukanlah masalah. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat semua orang kaget. Bahkan penatua Yoon Young dari bagian keuangan merasa mereka kekurangan uang. Tapi saat Chung Myun mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, semua orang dibuat terkejut karena itu adalah batu malam yang ia simpan. Dan Chung Myun pun berkata, "Uang tidak masalah karena aku kaya." Melihat hal tersebut membuat penatua Yoon Young kembali riang gembira. Ia pun berkata, "Chung Myun, kau benar-benar dewa kekayaan." Dan waktu pun berlalu, persiapan untuk membuat pil vitalitas jiwa pun dimulai. Untuk mendapatkan bahan-bahan yang dimaksud, Gunung Hua pun membuat kerjasama dengan Serikat Pedagang Yunha. Oleh sebab itulah Hwang Jong-i dipanggil. Ya, ia adalah salah satu perwakilan dari Serikat Dagang Yunha. Pimpinan Yoon Jong pun mulai memperlihatkan daftar yang ia butuhkan untuk membuat pil vitalitas jiwa. Tentu saja dari daftar tersebut membuat Hwang Jong-i kaget. Karena bahan-bahan tersebut bukanlah bahan-bahan biasa. Lalu Hwang Jong-i pun sempat bertanya untuk apa digunakan bahan-bahan langka tersebut. Lalu pimpinan sekte pun menjawab bahwa mereka berniat untuk membuat pil tertinggi. Tentu saja kata-kata pil vitalitas jiwa tidak diucapkan karena memberitahu hal tersebut bisa membuat gempar seluruh dunia bela diri. Itulah mengapa ia lebih baik merahasiakannya. Ia juga berpesan kepada Hwang Jong-i untuk merahasiakan apa yang akan dibuat oleh Gunung Hua. Walaupun itu hanya terkait pil semata. Karena mungkin saja sekte-sekte lainnya yang melihat jika Gunung Hua akan berkembang mulai akan menghadang jalan mereka. Itulah mengapa pimpinan sekte meminta Hwang Jong-i untuk merahasiakan transaksi mereka. Tentu saja sebagai pedagang, Hwang Jong-i pun menyetujuinya. Tapi ada satu hal yang membuat Hwang Jong-i sedikit khawatir, yaitu masalah biaya. Tapi tiba-tiba masuklah seseorang. Ya, dia adalah Hwan Yong. Lalu ia pun berkata, "Jika itu uang, tenang saja, kami akan membayarnya." Mendengar kata-kata tersebut tentu saja membuat Hwang Jong-i kaget, karena itu merupakan biaya yang tidak sedikit. Jadi ia berpikir bahwa Gunung Hua tidak akan bisa membayarnya secara langsung. Tapi Yoon Young berkata
bahwa ia akan membayarnya di muka. Itu membuat Hwang Jong-i lebih kaget lagi. Yoon Young pun mulai mendekat. Ia kembali menjelaskan jika uang bukan masalah. Lalu ia pun mengeluarkan sebuah kotak, dan saat kotak itu dibuka membuat Hwang Jong-i terkejut karena itu berisi batu malam yang sangat banyak. Satu saja bahkan sudah langka. Jadi ia berpikir dari manakah Gunung Hua mendapatkan harta tersebut. Dari berbagai macam harta, batu malam bisa dibilang memiliki nilai tertinggi. Penatua Hwan Yong terlihat sangat gembira karena ia bisa menyombongkan kekayaannya di depan serikat pedagang, di mana itu adalah salah satu cita-citanya dahulu, yaitu memanggil seseorang dari serikat pedagang dan memerintahkannya untuk membeli sesuatu atau semua yang ia inginkan dengan uang yang ada di tangannya. Hwan Yong juga berkata, apakah ini cukup? Tentu saja itu membuat Hwan Jong-i gemetar. Jika ia memberikan penilaian yang salah atau penilaian yang sedikit menipu, tentu saja itu akan mempengaruhi kerjasama mereka. Lalu Hwan Jong-i pun menjelaskan, setidaknya setengah saja sudah cukup. Dari perkataan tersebut, Hwang Yong pun tahu jika Hwan Jong-i bisa dipercaya. Itu semua karena ia tidak memberikan harga yang sembarangan. Dan proses awal untuk membuat pil vitalitas jiwa pun dimulai. Tepat setelah melakukan transaksi dengan Hwang Jong-i yang melupakan perwakilan dari Serikat Pedagang Yunha, Penatua Hyun Yong pun bergegas untuk menemui Hyun Jong yang merupakan pimpinan sekte. Dengan cepat Hyun Yong pun memasuki ruangan dari pimpinan sekte, dan saat ia membuka pintu, ia melihat pimpinan sekte sedang mengelap sebuah kotak, di mana di dalam kotak tersebut merupakan pil vitalitas jiwa. Melihat adegan tersebut, Hyun Yong pun langsung berkata tanpa basa-basi, apa yang kau lakukan? Bukankah lebih baik untuk menyimpannya di tempat yang paling aman? Lalu dengan santai pimpinan sekte pun menjawab, tempat paling aman bukankah itu ada di tanganku? Tapi Hyun Yong pun menyela. Ia berkata, bukankah tempat yang paling aman adalah di tangan Chung Myun? Semenjak Chung Myun membawakan barang-barang berharga dan juga uang berlimpah, Penatua Hyun Yong selalu berpihak kepada Chung Myun. Setelah sedikit perdebatan, Hyun Yong pun menjelaskan bahwa transaksi dengan pedagang Yunha telah selesai, dan dengan itu kemungkinan mereka akan mendapat bahan-bahan yang diperlukan lebih cepat. Mendengar hal tersebut, Hyun Jong pun tersenyum ceria karena dengan itu mereka bisa memproses pembuatan pil vitalitas jiwa dengan cepat. Lalu setelahnya, Hyun Yong kembali berkata untuk memberikan Chung Myun hadiah yang besar. Karena pada peristiwa sebelumnya, sekte bahkan tidak memberikan apapun kepada Chung Myun. Oleh sebab itulah kali ini Hyun Yong bersikeras agar pimpinan sekte memberikan hadiah yang layak kepada Chung Myun. Lalu karena Hyun Yong melihat Hyun Jong memegang kotak pil vitalitas jiwa, dengan refleks ia pun berkata, jika begitu berikan saja satu pil vitalitas jiwa tersebut kepada Chung Myun, lagi pula itu adalah miliknya. Mendengar Hyun Yong selalu membela Chung Myun, sontak Hyun Jong pun berkata, Penatua Hyun Yong, apakah kau lebih berpihak kepada Chung Myun daripada diriku? Dan jawaban tak terduga pun terdengar. Tentu saja aku berpihak kepada Chung Myun. Lagi pula apa yang diberikan pimpinan sekte kepadaku. Aku selalu berpihak kepada sekte, bahkan harus mengabaikan jika aku tidak menikah sampai dengan saat ini. Dan itu sangat disayangkan karena aku tidak bisa menikahkan anakku atau cucuku dengan Chung Myun. Dengan penuh semangat, Hyun Yong selalu saja membela Chung Myun hingga akhirnya tiba-tiba Penatua Hyun Sang pun masuk dan langsung menarik Penatua Hyun Yong dari ruangan pimpinan sekte.
Dan saat itulah Yun Jong sebagai pimpinan sekte pun sadar bahwa otoritasnya sudah sedikit berkurang. Hari demi hari pun berlalu, suasana di Gunung Hua terlihat nampak tenang. Hanya saja beberapa murid dari Gunung Hua masih belum mengerti apa yang telah menimpa mereka sebelumnya, yaitu saat rombongan Chungmyun tiba dan menyandra para penatua. Karena tepat setelah kejadian tersebut, semuanya tiba-tiba kembali menjadi normal. Tapi karena penasaran, Baeksang dan juga murid kelas 2 lainnya pun mendatangi Baekjun. Ia bertanya tentang apa yang terjadi sebelumnya. Tapi di sini Baekjun sama sekali tidak bisa menceritakan tentang hal tersebut. Dan mendengar hal tersebut tentu saja membuat Baeksang sedikit kecewa. Ia pun berkata, "Kenapa kau tidak bisa memberitahuku? Apakah kau tidak bisa mempercayaiku?" Tentu saja Baekjun hanya bisa menjawab, "Pada saatnya nanti aku akan menceritakan semuanya." Tapi di sini Baeksang sama sekali tidak puas. Lalu setelah melihat ekspresi dari Baeksang tentu saja membuat Baekjun sedikit kesal. Ia pun berkata, "Apakah kau tidak mengerti perkataanku?" Ekspresinya terlihat sangat kesal dan juga marah. Dari situ saja Baeksang mengira jika Baekjun benar-benar telah berubah dari apa yang pernah ia kenal dahulu. Kali ini sifat pemarahnya hampir sama dengan Chungmyun. Dan tentu saja pada akhirnya Baeksang dan juga murid lainnya hanya bisa menerima apa yang telah dikatakan oleh Baekjun. Lalu setelahnya Baeksang juga berkata, "Lalu bagaimana dengan Wudang? Aku mendengar jika Anda bisa mengalahkan Jin Hyun yang merupakan salah satu pedang naga yang terkenal." Lalu Baekjun pun menjawab, "Ia memang kuat, tapi menurutku ia belum layak untuk mendapatkan gelar tersebut. Bahkan salah satu dari kalian aku yakin bisa bersaing dengannya." Kata-kata tersebut tentu saja terdengar omong kosong bagi murid-murid lainnya. Akan tetapi Baekjun sadar setelah pelatihan yang diberikan oleh Chungmyun, semua murid Gunung Hua telah bertambah kuat. Itulah mengapa ia berkata jika murid kelas 2 lainnya mungkin bisa bersaing dengan Jin Hyun. Walaupun pada awalnya murid-murid lainnya hanya menganggap kata-kata Baekjun sebagai omong kosong, tapi setelah melihat keseriusan dari apa yang ia ucapkan, mereka semua pun akhirnya memiliki keyakinan. Dan setelahnya Baeksang kembali bertanya, "Lalu bagaimana dengan Chungmyun? Aku mendengar bahwa ia bertarung seimbang dengan penatua dari sekte Wudang." Lalu Baekjun pun menjawab, "Aku tidak tahu secara detailnya, tapi saat aku sampai ke permukaan, aku hanya melihat mereka berdua sepertinya memang telah melakukan pertarungan. Tapi saat itu Chungmyun bahkan tidak terluka sama sekali." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka jika Chungmyun merupakan seorang monster. Walaupun mereka juga sadar bahwa kegilaan dan juga kekejaman Chungmyun telah merubah semua orang. Dan setelah mendengar sedikit penjelasan dari Baekjun, Baeksang pun berpikir jika Chungmyun ada di sana saat Baekjun mengalahkan Jin Hyun, itu berarti Chungmyun hanya menganggap mereka seperti permainan kecil. Itulah mengapa Chungmyun sama sekali tidak menghadapi murid-murid Wudang yang saat itu sedang menyerang gerbang Hwayong. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Baekjun tersinggung. Walaupun ia sadar jika Chungmyun sangatlah kuat, tapi ia tidak suka jika terlalu diremehkan. Dan dengan itu, Baekjun pun mulai mengeluarkan pedangnya dan mulai memukuli semua orang. Dan saat itu, Baeksang pun akhirnya sadar bahwa Baekjun sudah benar-benar seperti Chungmyun.
Di lain sisi, Yoisul hanya bisa menonton apa yang telah dilakukan oleh Baekjun. Dan di sisi lainnya, Yeonjung tiba-tiba menemui Chungmyun. Ia pun berkata, "Chungmyun, pimpinan sekte mencarimu. Ia juga mencari Jogul." Beberapa saat kemudian, Chungmyun pun langsung pergi ke ruangan pimpinan sekte. Di dalam sana sudah ada pimpinan sekte, para penatua, lalu Unam, dan beberapa rombongan Chungmyun saat ia pergi ke gerbang Hwayong. Tidak hanya itu, ada juga penatua Hwang yang merupakan pimpinan dari guild pedagang Eunha. Dan karena Chungmyun sudah tiba, pimpinan Hyunjong pun berkata, "Pimpinan Hwang, karena Chungmyun telah tiba, jadi tolong sampaikan apa tujuan Anda datang untuk menemui kami." Dan saat itulah pimpinan Hwang menjelaskan apa maksud dan tujuannya. Ia pun mulai berkata, "Sebelumnya aku minta maaf. Ini terkait dengan pekerjaan yang sebelumnya dilimpahkan kepada pedagang Eunha. Dan aku harus mengatakan bahwa kami tidak bisa mencari beberapa bahan yang Gunung Hua butuhkan. Tidak, bukan hanya itu. Mungkin seluruh pedagang di dunia tidak akan bisa mencari bahan-bahan tersebut." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat semua orang terkejut, terutama Chungmyun. Di dalam hatinya ia pun berkata, "Lalu bagaimana dengan pil vitalitas jiwa milikku? Jika bahan-bahannya tidak lengkap, tentu saja proses pil vitalitas jiwa akan gagal." Dan dengan kesalnya, Chungmyun pun berteriak, "Tunggu, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jika tidak bisa terjadi, kita harus tetap bisa mewujudkannya." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat semua orang menjadi kaget. Pimpinan Hwang bahkan berkata, "Murid muda, kau harus tenang." Hyunjong bahkan memerintahkan murid-murid untuk memegangi Chungmyun. Lalu Hyunjong pun kembali berkata, "Apakah itu karena kristal es?" Nadanya terlihat sangat khawatir. Lalu pimpinan Hwang pun berkata, "Kristal es memang merupakan barang yang langka dan juga jarang. Tapi dengan kemampuan serikat pedagang, kami bisa mendapatkan itu sebanyak mungkin. Yang jadi masalah adalah rumput kayu ungu. Ya, itu adalah bahan yang sangat sederhana. Oleh sebab itu, pimpinan Hyunjong pada awalnya tidak terlalu memikirkan tentang bahan tersebut. Pimpinan Hyunjong juga berkata, "Apakah barang tersebut sangat mahal?" Lalu pimpinan Hwang pun mulai menjelaskan, bahan tersebut memang langka, tapi bisa didapatkan di daerah-daerah tertentu. Hanya saja tempat di mana rumput tersebutlah yang menjadi masalah. Pimpinan Hwang kembali berkata, "Pimpinan sekte, apakah Anda tahu 5 istana di luar tembok besar?" Tentu saja pimpinan sekte mengetahui hal tersebut. 5 istana merupakan sebuah kekuatan yang hampir setara dengan 9 sekte besar. Dan yang menjadi masalah adalah bahwa rumput tersebut berada di wilayah Istana Binatang Nanman. Dan jalan untuk mendapatkan rumput tersebut telah diblokir sepenuhnya. Hal tersebut terjadi karena insiden di masa lalu. Saat Istana Nanman diserang oleh Sekte Iblis, mereka meminta bantuan kepada pejuang di dataran tengah, tapi tidak ada yang menolong. Dan saat runtuhnya Sekte Iblis, mereka pun memutuskan untuk memblokir semua hubungan mereka dengan dataran tengah. Di sana merupakan tempat di mana yang kuat berkuasa. Bahkan serikat pedagang sudah menyerah untuk mendapatkan barang-barang langka yang berada di Istana Binatang Nanman. Dan karena itulah pimpinan Hwang tidak bisa mendapatkan rumput tersebut. Pimpinan Hwang pun kembali meminta maaf kepada pimpinan sekte karena tidak bisa menjalankan tugasnya. Tentu saja pimpinan Hyunjong memaklumi hal tersebut. Lalu setelahnya, Hyunjong pun bertanya kepada kepala medis apakah ia bisa membuat pil jika salah satu bahannya tidak ada. Dan tentu saja pimpinan medis menjawab jika itu tidak mungkin. Jika salah satu bahannya kurang, maka bahkan
pil tersebut tidak akan sempurna walau hanya 1/10. Tentu saja itu membuat wajah dari pimpinan sekte suram. Mereka pada akhirnya bisa meningkatkan kemampuan sekte. Tapi tujuan tersebut bisa gagal jika pil vitalitas jiwa gagal untuk diproduksi. Lalu tiba-tiba terdengar teriakan dari Chung Myun. Ia pun berkata, "Beraninya bajingan-bajingan itu tidak memberikan bahan untuk pilku." Ia terlihat sangat kesal. Pimpinan sekte bahkan memerintahkan murid-murid untuk membuatnya tenang. Tapi tentu saja itu gagal. Chung Myun sudah benar-benar kesal. Semua orang yang memegangnya sudah terlempar begitu saja. Lalu ia pun kembali berteriak, "Pimpinan sekte, izinkan aku untuk pergi ke sana." Mendengar kata-kata tersebut tentu saja membuat Baekjun dan juga Yeonjung ketakutan karena mungkin saja mereka akan terseret dengan tindakan dari Chung Myun. Itu semua karena istana binatang Nanman bukanlah tempat biasa. Bahkan jika Chung Myun memiliki 10 nyawa, itu akan sulit untuk kembali hidup-hidup. Itu adalah apa yang ada di pikiran pimpinan sekte dan itulah apa yang ia katakan kepada Chung Myun. Tapi Chung Myun menjawab dengan santai, "Kenapa kau terlalu mengkhawatirkan diriku? Seharusnya kau mengkhawatirkan leher mereka." Ya, dengan sangat kesalnya, Chung Myun terlihat sangat percaya diri bisa menghajar orang-orang di istana binatang Nanmam. Tapi di tengah perdebatan tersebut, tiba-tiba Jogul pun berkata, "Pimpinan Huang, apakah bisa jika dataran baratlah yang memasuki wilayah istana Nanmam? Jika istana binatang Nanmam tidak mengizinkan orang-orang dari wilayah tengah untuk berkunjung ke tempat mereka, apakah bisa orang-orang dari wilayah, misalkan wilayah barat, untuk mengunjungi tempat mereka?" Dan jawaban dari pimpinan Huang pun terdengar jelas. Itu semua tidak bisa dilakukan karena orang-orang dari wilayah barat memblokir atau tidak mau bekerja sama dengan mereka. Dan itu telah diusahakan oleh pimpinan Huang sebelumnya. Mendengar penjelasan tersebut, Chung Myun pun langsung berkata kembali dengan tegas, "Pimpinan sekte, izinkan aku untuk pergi ke istana binatang Nanmam dan aku akan membawakan rumput-rumput tersebut." Chung Myun terlihat sangat yakin dan dengan itu pimpinan sekte pun berkata, "Chung Myun, apakah kau yakin bisa mendapatkan bahan tersebut?" Dan Chung Myun pun berkata dengan santai, "Tentu saja, aku adalah Chung Myun." Mendengar jawaban tersebut, pimpinan sekte pun langsung berkata, "Pimpinan ataupun penatua Hyun Yong, tolong siapkan barang-barang untuk perjalanan anak-anak ke istana binatang Nanmam." Tapi sebelum pimpinan Hyun Yong menjawab, ia pun menarik pimpinan sekte. Ia pun berkata kepada pimpinan sekte, "Apakah kau akan mengirim anak itu sendirian ke tempat berbahaya? Jika demikian, berikan saja itu." Itu yang dimaksud adalah pil vitalitas jiwa. Tentu saja pada awalnya pimpinan sekte ragu untuk membelikan pil tersebut. Tapi tiba-tiba Hyun Yong pun kembali berkata, "Apakah kau saat ini telah berubah menjadi pencuri?" Tentu saja kata-kata tersebut membuat Hyun Jong kaget. Hyun Yong kembali menjelaskan, dari awal pil-pil tersebut merupakan milik Chung Myun dan juga orang-orang yang mendapatkannya. Dan karena saat ini Chung Myun ditugaskan untuk pergi ke tempat yang berbahaya, jadi tidak ada salahnya jika pimpinan Hyun Jong memberikan salah satu pil tersebut kepada Chung Myun. Walaupun pada awalnya pimpinan Hyun Jong ragu, setelah berdebat dengan penatua Hyun Yong, akhirnya pimpinan sekte Hyun Jong pun menyetujui untuk memberikan anak-anak pil vitalitas jiwa. Dan beberapa saat kemudian 5 butir pil vitalitas jiwa sudah berada di hadapan rombongan Chung Myun. Dan pimpinan sekte juga berkata bahwa masing-masing mereka harus mengambil satu dan mengkonsumsinya. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat anak-anak terkejut, terutama Yeonjung. Ia tidak menyangka jika merekalah yang pertama kali akan mengkonsumsi pil vitalitas jiwa yang melegenda. Bahkan ia berpendapat bahwa para penatualah yang seharusnya mengkonsumsi pil tersebut terlebih dahulu.
Tentu saja penatua Hyun Yong tidak setuju dengan pendapat tersebut. Mereka layak mendapatkannya karena merekalah yang menemukan pil tersebut. Beberapa murid masih terlihat sangat ragu untuk mengambil pil tersebut hingga akhirnya tiba-tiba Chungmin pun datang dengan santai dan berkata, "Jadi aku boleh mengambilnya?" Ia pun mengambil pil tersebut dengan santainya. Tentu saja itu membuat pimpinan Hyun Jong terkejut. Ia memperlakukan pil tersebut dengan sangat tidak hati-hati. Bahkan saat ini baginya pil tersebut terlihat lebih berharga dibandingkan dengan murid-murid Gunung Hua. Ya, itu semua karena selama bertahun-tahun lamanya Gunung Hua sama sekali tidak memiliki pil apapun. Dan saat mendapatkan pil vitalitas jiwa, tentu saja itu merupakan harta yang berharga. Walaupun demikian, penatua Hyun Yong sama sekali tidak setuju dengan pendapat Hyun Jong. Karena pil vitalitas jiwa tentunya pasti akan membantu anak-anak dalam perjalanan yang berbahaya untuk mendapatkan rumput ungu. Oleh sebab itu, mereka semua harus segera meminumnya. Beberapa saat kemudian, Baekjun pun menghadap dan mengambil pil tersebut. Ia juga menunduk dan berkata, "Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan dari pimpinan sekte." Dan beberapa murid lainnya juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Baekjun. Dan tentunya Chungmyun adalah pengecualian. Beberapa saat kemudian, anak-anak pun mulai mengkonsumsi pil tersebut. Pertama adalah Baekjun. Saat mengkonsumsinya, Ki-nya tiba-tiba berubah menjadi lebih kuat. Tubuhnya benar-benar dipenuhi dengan energi yang meluap-luap. Akan tetapi, karena kemampuan tubuhnya tidaklah besar, pil tersebut tidak bisa dikonsumsi secara langsung. Beberapa kekuatan masih tersimpan di dalam tubuhnya dan belum tersebar ke seluruh tubuhnya yang masih belum matang. Tentu saja sisa-sisa energi dari pil tersebut nantinya akan terus tersebar seiring bertambah kuatnya Baekjun. Akan tetapi hal tersebut cukup untuk bisa membuatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian ia pun mulai membuka matanya. Kali ini ia merasakan kekuatan yang meluap-luap dari tubuhnya. Ia pun berusaha untuk berterima kasih kepada pimpinan sekte. Tapi sesuatu hal tak terduga pun terjadi saat ia melihat ke arah pimpinan sekte. Ternyata pimpinan sekte dan juga penatua Hyun Yong sedang terfokus kepada satu titik. Dan saat Baekjun melihat kepada titik tersebut, ternyata itu adalah Chungmyun. Ia sedang berkultivasi dan juga melayang di udara. Tentu saja kejadian tersebut membuat semua orang terkejut. Para penatua memang pernah mendengar rumor jika seorang master hebat berkultivasi, ia bisa melayang di udara. Tapi mereka tidak pernah melihatnya secara langsung dan bahkan terkadang menganggap hal tersebut hanyalah mitos saja. Dan saat melihat Chungmyun, tentu saja itu membuat semua orang kaget. Baekjun yang saat itu baru membuka matanya juga ikut terkejut. Beberapa saat kemudian, anak-anak lainnya juga telah selesai melakukan kultivasi. Saat membuka mata, mereka juga langsung terkejut dengan fenomena yang ada di hadapan mereka. Lalu tiba-tiba, tubuh Chungmyun pun mengeluarkan 5 cahaya yang berbeda. Itu adalah fenomena yang sangat menakjubkan. Tapi seluruh ruangan pimpinan sekte mulai bergetar. Saat itulah pimpinan Hyun Jong dan juga Hyun Yong meminta anak-anak untuk keluar ruangan. Benar saja, efek dari kultivasi Chungmyun sangat kuat. Tepat setelah semua orang keluar dari ruangan pimpinan sekte, bangunan tersebut pun hancur. Di lain sisi, penatua Hyun Song mendengar suara gemuruh dan juga getaran yang kuat. Ia merasakan sesuatu yang aneh dan ia pun berusaha mencari sumber dari keributan tersebut. Dan saat itulah ia tahu jika sumber keributan tersebut berasal dari ruangan pimpinan sekte. Ia pun langsung menuju ke arah tempat tinggal pimpinan sekte. Dan alangkah terkejutnya penatua Hyun Song karena ia melihat orang-orang lari dari kediaman pimpinan sekte dan setelahnya bangunan tersebut pun hancur.
Pimpinan Hyun Jong bahkan terlihat sedih karena kediamannya benar-benar musnah. Lalu terdengarlah suara dari pimpinan Hyun Yong. Cih, sepertinya aku harus membangun kembali bangunan tersebut. Mendengar kata-kata tersebut membuat pimpinan Hyun Jong yang awalnya murung menjadi tersenyum lebar. Ia pun berkata, rumah baru nampaknya itu bagus. Beberapa saat kemudian akhirnya Chung Myun pun mulai menampakkan dirinya. Dari reruntuhan ia pun berkata, bangunan macam apa ini? Kenapa begitu lemah? Pasti ada yang korupsi saat pembangunannya. Anak-anak dari Gunung Hua dan juga para penatua yang melihat kehadiran Chung Myun semuanya menyadari jika aura yang berada di tubuh Chung Myun jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka bahkan bertanya-tanya seberapa kuatkah Chung Myun saat ini. Bahkan pimpinan Hyun Jong tidak mengetahui jawaban tersebut. Yang ada di pikirannya adalah bahwa Chung Myun saat ini pastilah sangat kuat. Dahulu saja sebelum meminum pil tersebut bisa bertarung seimbang dengan penatua sekte Wudang. Tentunya kali ini kekuatannya pasti jauh dari sebelumnya. Beberapa murid lainnya bahkan terlihat iri dengan perkembangan Chung Myun. Mereka meminum pil yang sama, tapi hasilnya sangatlah berbeda. Jelas, efek yang diterima oleh Chung Myun jauh lebih besar dengan efek yang mereka semua terima. Di lain sisi, Chung Myun merasakan ki-nya jauh lebih baik dari sebelumnya. Bahkan di kehidupannya yang lalu, ia tidak merasakan apapun setelah meminum banyak pil. Tapi saat ini, hanya dengan satu pil vitalitas jiwa saja sudah membuatnya jauh lebih baik. Itu artinya ia bisa lebih kuat dari apa yang pernah ia capai di kehidupan sebelumnya. Dan setelahnya, penatua Hyun Jong pun berkata, bagaimana keadaanmu saat ini Chung Myun? Tentu saja Chung Myun hanya tersenyum. Dan tentu saja dari senyuman itu membuat pimpinan sekte tidak nyaman. Chung Myun mengatakan jika ia telah bertambah baik, tapi akan lebih baik jika ia meminum pil lainnya. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat pimpinan Hyun Jong menjawab dengan cepat. Tidak. Kau tidak boleh mencuri pil tersebut lagi dariku. Mendengar jawaban tersebut tentunya membuat Chung Myun kecewa. Ia pun kembali membujuk penatua Hyun Jong untuk mendapatkan pil vitalitas jiwa lainnya. Tapi tetap saja pimpinan Hyun Jong tidak akan memberikan hal tersebut. Dan ia juga berkata, apakah kau tidak tahu perjalanan kita masih panjang? Mungkin saja nanti ada keadaan yang dapat membahayakan murid-murid dan tentunya pil tersebut akan sangat berguna untuk pengobatan. Jawaban tersebut ternyata merupakan jawaban yang ditunggu-tunggu oleh Chung Myun. Lalu ia pun berkata, oh jadi pil tersebut digunakan untuk menjembuhkan murid-murid yang nantinya mungkin sekarat? Penatua Hyun Jong pun berkata, ya benar. Dan Chung Myun kembali berkata, lalu bagaimana dengan kita semua? Aku akan pergi ke tempat yang berbahaya. Bukankah pil tersebut bisa membantuku di dalam perjalanan? Dan pimpinan Hyun Jong pun kembali bersuara. Bukankah kau sebelumnya mengatakan jika kau akan mematahkan leher mereka semua? Dan Chung Myun pun kembali menjawab, ya itu benar, aku mungkin tidak membutuhkan pil tersebut. Tapi bagaimana dengan anak-anak lainnya? Bagaimana jika nantinya mereka dalam bahaya dan berakhir dengan sekarat? Tidak mungkin aku bisa menyelamatkan mereka semua. Tentunya pil tersebut akan membantu. Jika demikian berikan aku satu. Tidak. Nampaknya 3 cukup. Oh tidak. Sepertinya 5 lebih baik. Dengan begitu nyawa semua orang nantinya bisa terselamatkan. Mendengar jumlah pil yang terus meningkat dari permintaan Chung Myun tentu saja membuat pimpinan Hyun Jong terkejut. Ia tidak menyangka jika perkataannya sebelumnya bisa membalikan keadaan. Pimpinan Hyun Jong masih terus berusaha untuk menolak permintaan Chung Myun hingga akhirnya penatua Hyun Yong pun menepuk pundaknya dan berkata, sudahlah menyerah saja. Lebih baik berikan pil tersebut daripada kau
menjadi frustasi nantinya. Dan pada akhirnya Hyun Jong pun memberikan 5 pil vitalitas jiwa kepada Chung Myun. Tentu saja ia memberikan pil tersebut dengan rasa berat hati. Pada awalnya ia berusaha untuk menyimpan pil tersebut dan nantinya akan diberikan kepada murid-murid lainnya yang dianggap layak. Tapi kali ini ia benar-benar merasa jika dirinya dirampok. Di dalam hati terdalamnya, ia pun merasakan jika Chung Myun merupakan musibah dan juga anugerah secara bersamaan bagi Gunung Hua. Tidak hanya itu, tingkah lakunya terkadang seperti anak kecil yang membuatnya kesal, tapi terkadang juga seperti orang tua yang bijaksana. Oleh sebab itulah, walaupun sifat Chung Myun terkadang menyebalkan, ia sama sekali tidak bisa membencinya. Di sisi lainnya, melihat ekspresi dari pimpinan sekte yang tidak menyenangkan, Baekhyun pun mulai berkata, "Pimpinan sekte, tenang saja, semua akan baik-baik saja." Mendengar perkataan dari Baekhyun yang terdengar sangat lemah lembut, membuat kemarahan Hyun Jong kepada Chung Myun pun mereda. Ya, kali ini perjalanan mereka ke Yunnan memang lebih berbahaya daripada perjalanan mereka sebelumnya ke Nanyang. Dan sama seperti perjalanan sebelumnya, mereka berlimalah yang dikirim untuk melakukan misi. Tentu saja Baekhyun lah yang menjadi pemimpin. Oleh sebab itulah, pimpinan Hyun Jong berkata bahwa seluruh perkataan dan juga kehendak Baekhyun adalah kehendaknya juga. Tentu saja itu merupakan sesuatu hal yang berat bagi Baekhyun. Tapi pimpinan Hyun Jong berkata bahwa Baekhyun pasti bisa melakukannya. Dan beberapa saat kemudian, setelah seluruh persiapan selesai, akhirnya pimpinan sekte pun mulai melepas para murid-murid tersebut untuk menjalankan misi ke Istana Binatang Nan Mam di Yunnan. Oh ya, kayaknya Istana Binatang itu hanya penamaan saja. Tapi seluruh yang ada di sana semuanya adalah manusia, bukannya binatang, kalau nggak salah. Dan pada akhirnya 5 murid di bawah pimpinan Baekhyun pun meninggalkan Gunung Hua. Di samping itu, ternyata penatua Hyun Sang merasa jika seharusnya salah satu dari mereka lah yang memimpin karena perjalanan kali ini sangatlah berbahaya. Tapi Hyun Jong dan juga Hyun Yong tidak setuju dengan hal tersebut karena bahkan mereka tidak bisa melakukan apapun kepada murid-murid Gunung Hua. Hyun Yong bahkan berkata dengan percaya diri bahwa ia meyakini jika anak-anak tersebut lebih baik daripada dirinya. Oleh sebab itulah para penatua tidak usah mengkhawatirkan mereka. Dan beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar suara dari anggota sekte. Pimpinan ada tamu di depan gerbang. Tentu saja itu membuat Hyun Jong kaget karena sepertinya mereka tidak memiliki jadwal untuk menerima tamu. Lalu Hyun Jong pun langsung datang menemui tamu tersebut secara langsung. Dan ternyata di depan gerbang sudah terlihat seorang pengemis yang seperti kelelahan. Bahkan pengemis tersebut langsung berkata, "Apakah kau memiliki air?" Ya, itu adalah Hongdae. Awalnya pimpinan Hyun Jong heran kenapa ada pengemis yang mendatangi Gunung Hua. Tapi saat melihat 7 sampul yang ada di pinggangnya, ia pun mengetahui bahwa orang tersebut merupakan pimpinan cabang dari Serikat Pengemis. Karena Serikat Pengemis memiliki simbol yang unik. Jika seseorang memiliki 10 simpul, itu berarti ia merupakan seorang pimpinan pusat. 9 simpul berarti mantan pimpinan pusat. 8 simpul berarti merupakan mantan penatua.
7 simpul merupakan seorang penatua. Karena penatua Hyun Jong melihat 7 simpul di badan Hongdae, ia pun yakin jika Hongdae merupakan orang penting di dalam serikat pengemis. Beberapa saat kemudian, Hongdae pun memperkenalkan dirinya secara langsung dan lalu Hyun Jong pun mempersilahkan dirinya untuk masuk. Beberapa saat kemudian, percakapan pun terjadi. Hongdae mengatakan jika ia merupakan pimpinan cabang baru di daerah Unam. Ya, itu adalah daerah di mana Gunung Hua berada. Ia juga mengatakan bahwa Gunung Hua dapat meminta informasi apapun kepadanya. Itu berarti serikat pengemis ingin berhubungan baik dengan Gunung Hua. Tentu saja itu kabar baik bagi pimpinan Hyun Jong. Dan tidak hanya itu, ia juga berkata bahwa beberapa anak buahnya ditempatkan di Nanyang. Jadi, jika Gunung Hua ingin memberikan informasi kepada gerbang Hwayong, bisa meminta bantuan serikat pengemis. Lalu setelahnya ia pun berkata, di mana naga ilahi Gunung Hua, kita telah melakukan atau menghabiskan banyak waktu bersama, tapi ia sama sekali tidak melihatku. Dan saat itulah Hyun Jong berkata bahwa Chung Myun baru saja pergi untuk melakukan misi ke Yunnan. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Hongdae kaget dan juga kesal. Sebelumnya Chung Myun meminta banyak hal kepada Hongdae, bahkan ia juga sudah mendapatkan pengemis yang diminta oleh Chung Myun. Tapi saat ia menemuinya ternyata Chung Myun sudah pergi. Dengan kesalnya ia pun meninggalkan pimpinan Hyun Jong dengan kesal. Dan dari situlah Hyun Jong tahu bahwa semua orang yang dibawa Chung Myun memiliki perasaan yang sama. Di lain sisi, pada akhirnya rombongan Chung Myun pun berhasil menuruni Gunung Hua. Dan tepat di bawah sana sudah menunggu Tuan Muda Hwan Jong-i dengan kereta kuda yang telah ia siapkan. Bahkan kereta kuda tersebut terlihat sangat mewah. Baekhyun dan yang lainnya terlihat terkesima karena perjalanan mereka nantinya pasti akan nyaman. Tapi tiba-tiba Chung Myun berkata bahwa hal tersebut tidak perlu, mereka hanya perlu terus berlari agar bisa mencapai Yunnan lebih cepat daripada kuda tersebut. Tentu saja Baekhyun awalnya menolak hal tersebut, tapi tetap saja Chung Myun berkata bahwa berlari lebih baik. Hingga akhirnya Tuan Muda Hwang Jong-i dari Serikat Pedagang Yunha pun berkata bahwa lebih baik jika menyimpan tenaga. Tidak hanya itu, di setiap cabang Yunha sudah ada kuda lainnya yang menunggu. Jadi mereka bisa terus melanjutkan perjalanan tanpa istirahat. Karena saat kuda tersebut kelelahan akan diganti dengan kuda lainnya. Dan dengan begitu juga mereka nantinya tidak akan butuh banyak istirahat. Dan tentunya pada akhirnya Baekhyun pun setuju untuk menaiki kereta kuda tersebut, walaupun Chung Myun masih terlihat menggerutu di belakang. Dalam perjalanan tersebut mereka akan dibantu oleh Lee Bo, salah satu anggota Serikat Pedagang Yunha. Adapun Hwang Jong-i ia tidak bisa ikut serta karena ia masih harus mencari bahan-bahan lainnya yang diminta oleh Gunung Hua. Dan beberapa saat kemudian perjalanan mereka pun dimulai. Waktu demi waktu berlalu. Setiap mereka melewati cabang Serikat Pedagang Yunha, kuda selalu diganti. Dan dengan itu mereka pun menghemat waktu perjalanan. Dan di dalam gerbong kereta, Yeonjung sempat bertanya seperti apakah istana binatang Nanmam tersebut. Lalu Baekhyun pun berkata tentu saja ia belum mengetahui hal tersebut, oleh sebab itu mereka berniat untuk mendatangi serikat pengemis dan meminta informasi dari mereka. Tentu saja hal tersebut masih terlalu sulit karena mereka juga terputus dengan istana binatang Nanmam. Oleh sebab itu, Baekhyun juga tidak terlalu berharap kepada serikat pengemis. Tapi tiba-tiba Chung Myun berkata, tidak peduli seperti apakah istana Nanmam tersebut, tapi yang paling penting adalah seberapa kuat mereka.
Lalu Jogul pun berkata ia mendengar bahwa 5 istana sama kuatnya dengan 9 sekte besar. Hanya saja mereka menjadi melemah setelah invasi dari sekte iblis. Dan dari 5 istana, hanya istana es Laut Utara saja yang masih memiliki kekuatan penuh. Karena dahulu mereka tidak terkena invasi dari sekte iblis. Beberapa saat kemudian, Chunmyun pun berkata untuk menghentikan kereta kuda. Ia menjelaskan bahwa mereka akan beristirahat untuk makan. Lalu saat Chunmyun turun, ia pun memerintahkan seluruh seniornya untuk ikut turun juga. Tentu saja pikiran mereka pun menjadi gelisah. Karena semua orang yakin jika Chunmyun memiliki maksud tersembunyi dari permintaan tersebut. Dan setelahnya Chunmyun pun langsung berkata, "Senior, seberapa membantukah kalian saat insiden makam pedang?" Tentu saja, Baekhyun sebagai pimpinan mereka hanya bisa berkata jujur bahwa mereka sama sekali tidak bisa membantu banyak. Walaupun ia merasa malu, tapi itulah kenyataannya. Oleh sebab itulah Chunmyun berkata, "Ya, itu memang benar. Oleh sebab itu, aku bisa membuat kalian jauh lebih kuat lagi karena kalian telah mengkonsumsi pil vitalitas jiwa." Mendengar perkataan Chunmyun, Baekhyun pun berkata, "Tapi bagaimana caranya? Setidaknya butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa mengkonsumsi seluruh manfaat dari pil vitalitas jiwa." Dan Chunmyun pun berkata dengan santai, "Bertahun-tahun? Tidak, sebulan cukup bagiku untuk bisa membuat kalian jauh lebih kuat dari sebelumnya." Tentu saja semua orang menjadi terkejut mendengar hal tersebut. Tapi mereka juga percaya jika itu adalah Chunmyun. Ia bisa melakukan apapun di luar nalar mereka. Oleh sebab itulah mereka berkata akan melakukan apapun jika perkataan Chunmyun benar adanya. Lalu Chunmyun pun berkata dengan senyum liciknya, "Senior, apakah kalian tahu tentang mendorong melewati titik darah?" Dan Baekhyun pun berkata, "Tentu saja aku tahu hal tersebut terjadi atau dilakukan ketika ki tersumbat. Dan dengan sedikit remasan atau pukulan, ki tersebut akan kembali mengalir." Setelah menjelaskan hal tersebut, akhirnya Baekhyun pun sadar tentang apa yang akan dilakukan oleh Chunmyun. Dan dengan senyum liciknya, Chunmyun pun mulai mendekati Baekhyun tanpa ragu-ragu. Ia pun berkata, "Senior, maafkan aku tidak melakukannya karena dendam." Dan dengan itu juga satu pukulan pun langsung melesat ke arah Baekhyun. Pelatihan neraka pun akhirnya dimulai. Nah, itulah kemungkinan apa yang terjadi di novel selanjutnya. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.